Halo semuanya, aku Dea Vanita dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Aku dari kelompok 9 terbium. Di sini aku mau menjelaskan tentang asal-usul nama unsur terbium. Seperti yang kita ketahui, terbium adalah logam putih keperakan yang cukup keras yang stabil di udara ketika dalam bentuk murni. Logam ini relatif stabil di udara bahkan pada suhu tinggi, karena pembentukan lapisan oksida gelap dan rapat yang dapat dipresentasikan sebagai oksida campuran. Unsur ini ditemukan pada tahun 1843 oleh ahli kimia Swedia, yaitu Paul Gustav Mosander, dalam fraksi tanah jarang berat yang disebut yutera. Tetapi keberadaannya tidak dikonfirmasi selama setidaknya 30 tahun, dan senyawa murni tidak disiapkan sampai tahun 1905. Terbium terdapat di banyak mineral tanah jarang, tetapi hampir secara eksklusif diperoleh dari bastenis dan dari lempeng penukaran ion laterit. Hal ini juga ditemukan dalam produk fisi nuklir. Terbium adalah salah satu yang paling sedikit dari tanah jarang. Kelimpahannya di kerak bumi hampir sama dengan talium. Perkenalkan, nama saya Sania Najma Rosada. Saya dari Prodi Farmasi, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang nama unsur kimia dari nama kelompok, yaitu terbium. Terbium dalam tabel periodik dilambangkan dengan Tb. Terbium termasuk dalam metal yang cukup langka. Metal ini cukup lunak, bisa dibelah menggunakan pisau biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Siwining Tias dari Prodi Pendidikan Kimia, kelompok terbium. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem periodik unsur pada terbium. Pada sistem periodik unsur, terbium memiliki lambang Tb. Di sistem periodik unsur atau pada tabel periodik unsur, terbium berada pada periode 6 dan juga berada pada blok F. Terbium sendiri memiliki proton sejumlah 65, elektron 65, dan juga neutron sebanyak 94. Konfigurasi elektron pada terbium sendiri adalah xenon 4f9 6s2. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani. Saya dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok terbium. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang terbium di sistem periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur, terbium memiliki nomor atom 65 dengan lambang yaitu Tb. Terbium berada di golongan lantanida yang termasuk dalam golongan logam-logam transisi dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Lutfi Banur Hamidin, NIM 431422086 dari Kimia Rombel B. Jadi di sini aku akan ngejelasin periode dan golongan terbium. Terbium dapat disimbolkan dengan Tb. Golongan itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan peralihan. Sedangkan golongan peralihan sendiri itu ada dua, yaitu peralihan luar dan peralihan dalam. Peralihan dalam dibagi menjadi ada dua, yaitu lantanida dan aktinida. Terbium terdapat pada golongan lantanida dan periode 6. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nanta Widitamaka dari Prodi Kimia kelompok terbium. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor massa dan nomor atom dari terbium bersama dua teman saya, Sinta Herawati dan Restu Angrini.
Sebelumnya terbium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Tb, T besar, B kecil dengan nomor atom 65 dan nomor massa 158,92. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dua teman saya, Sinta Herawati dan Restu Anggreni. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor atom terbium adalah 65 yang sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron yang dimiliki. Nomor massa terbium adalah 158,92 yang didapatkan dari hasil penjumlahan nomor atom terbium dengan neutron yang dimiliki terbium. Terima kasih. Hai teman-teman, aku Felicia Stella Faradita dari Prodi Farmasi dengan NIM 43134222031. Apa sih itu sifat kimia dan sifat fisika? Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang akan terjadi setelah interaksi antar zat. Contohnya, meleburnya besi. Lantas, apa sih itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan oleh panca indera. Apa sih contoh dari sifat fisika? Contohnya antara lain adalah titik didih, titik lebur, bau, kelarutan, dan lain sebagainya. Terbium memiliki beberapa sifat fisika, di antaranya memiliki massa jenis padu mendekati suhu kamar sebesar 8,23 gram kali cm pangkat min 3. Memiliki massa jenis air pada titik lebur sebesar 7,65 gram kali cm pangkat min 3. Memiliki titik lebur sebesar 1629 Kelvin, 1356 derajat Celcius, dan 2473 derajat Fahrenheit. Terbium juga memiliki titik didih sebesar 3503 Kelvin, 3230 derajat Celcius, dan 5846 derajat Fahrenheit. Kalor peleburan dari terbium sebesar 10,15 kJ kali mol pangkat min 1. Kalor penguapan pada terbium sebesar 293 kJ kali mol pangkat min 1. Sehingga kapasitas kalor terbium sebesar 28,91 Joule kali mol pangkat min 1 kali Kelvin pangkat min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Lula Aulia dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia terbium. Sifat kimia terbium yang pertama, mudah ditempa. Kenapa sih terbium mudah ditempa? Nah, terbium mudah ditempa. Hal ini disebabkan karena elektron valensi logam bergerak dengan bebas, sedangkan ion positif logam atau kation bersifat tetap dan kaku, sehingga ia terkena pukulan atau proses penempaan, maka yang terjadi hanya pergeseran kation-kationnya saja, namun tidak sampai menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan karena kation-kation ini dikelilingi oleh lautan elektron. Yang kedua, duktil. Apa sih yang dimaksud duktil? Duktil adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan suatu material padat yang terkena deformasi atau stres. Yang ketiga, cukup lunak. Terbium cukup lunak sehingga mudah terbelah dengan sebilah pisau. Terbium cukup stabil di udara. Ada dua kristal modifikasi hal yang dikenal dengan transformasi suhu 1289 derajat Celcius. Ada 21 isotop dengan massa atom bervariasi dari 145 hingga 165 oksida terbium berwarna coklat atau marun gelap. Terima kasih. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaila Fajri Suandari dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, kelompok terbium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses singkat terbentuknya terbium. Nah, jadi terbium ini ditemukan oleh Mosander pada tahun 1843, termasuk ke dalam golongan lantanida atau unsur radioaktif, ditemukan dalam mineral serit
gadolinit, dan mineral lainnya yang dimana unsur radioaktif lainnya pun berada. Terbium didapatkan secara komersial dari monasit dengan ketersediaan hanya 0,03% dari xenotime dan dari euksenit, oksida kompleks dengan kandungan terbium 1% atau lebih. Terbium ini telah diisolasi hanya dalam beberapa tahun terakhir seiring perkembangan teknik pertukaran ion untuk pemisahan unsur radioaktif. Seperti halnya dengan radioaktif lainnya, terbium dapat dihasilkan dengan mereduksi garam anhidrat klorida dengan logam kalsium dalam cawan tantalum. Pengotor kalsium dengan tantalum dapat dihilangkan dengan pencairan ulang pada kondisi vakum. Metode isolasi lainnya pun masih bisa dilakukan untuk produksi terbium ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senografi Layubi dengan NIM 43134222033 akan menjelaskan bagaimana proses penemuan dari senyawa terbium. Di tahun 1842, Mosander memisahkan ytteria menjadi 3 macam unsur melalui pengendapan fraksional menggunakan asam oksalat dan hidroksida. Unsur tersebut adalah yttetria murni, terbia, dan erbia. Terbium merupakan garam berwarna merah muda, sehingga pada tahun 1842 jumlah unsur tanah jarang yang diidentifikasi berupa yttrium, cerium, lanthanum, didymium, erbium, dan terbium. Niels Johann Berlin dan Marc de la Fontaine juga mencoba memisahkan bahan mentah yttetria dan menemukan hal sama dengan yang ditentukan oleh Mosander. Tetapi Berlin 1860 menamai zat garam merah muda itu sebagai erbium dan de la Fontaine menyebutnya terbium. Kebingungan ini membawa ke arah beberapa kesalahan penemuan unsur-unsur baru seperti mosandrium yang ditemukan oleh J. Lawrence Smith atau pilipium dan dicipium hasil penentuan oleh de la Fontaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Syarifah, NIM saya 43114220060. Saya dari kelompok terbium Prodi Kimia Rombel C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan atau pembuatan dari unsur kimia terbium. Terbium ditemukan pada tahun 1843 oleh kimiawan Swedia yaitu Mosander. Pada tahun 1843, Mosander memutuskan untuk mempelajari mineral gadolinit. Gadolinit mengandung yttria, di mana yttrium unsur telah ditemukan oleh Johann Gadolin pada tahun 1794. Menggunakan amonium hidroksida, ia mengendapkan fraksi basa yang berbeda dari yttria. Dalam fraksi-fraksi ini, ia menemukan 2 zat berbeda yang sebelumnya tidak dikenal yang disebut erbia dan terbia. Keduanya mengandung logam tanah jarang erbium dan terbium yang baru. Mosander telah menemukan elemen-elemen baru di mana orang lain telah melihat. Mosander memberi nama terbium dan erbium yang berasal dari tambang Ytterby di Swedia, sumber mineral gadolinit yang ditemukan di dalamnya. Unsur yttrium dan ytterbium juga dinamai dari tambang yang sama. Analisis modern gadolinit dari tambang yang penting secara historis ini memberikan konsentrasi yang sangat tinggi untuk sejumlah tanah langka. Yttrium 16%, thallium 5%, ytterbium 3%, dan terbium 2%, serta dysprosium 2%. Kebingungan atas identitas sejumlah elemen tanah langka akhirnya diselesaikan oleh Georges Urbain dari Paris yang melakukan puluhan ribu kristalisasi pecahan garam tanah langka. Kristalisasi bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan sampel-sampel kecil dari garam-garam murni. Urbain akhirnya memberikan ketidakpastian tentang identitas tanah langka murni tersebut, termasuk terbium yang garamnya belum pernah benar-benar bebas dari garam tanah langka lainnya. Urbain memperoleh spektrum terbium dan ini diverifikasi oleh
dan ini diverifikasi oleh Gustav Eberhard di Potsdam. Urban menemukan ada 15 logam tanah langka, salah satunya adalah terbium. Halo, perkenalkan saya Mega Nur Indah Andriani dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok terbium. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai manfaat dari unsur terbium itu sendiri. Terbium sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan yang konteksnya sederhana maupun yang konteksnya kompleks. Nah, terbium sendiri mempunyai manfaat, salah satunya adalah digunakan sebagai fosfor dalam aplikasi pencahayaan. Contohnya pada layar BlackBerry ponsel kita pada zaman dahulu. Nah, terbium memberikan warna hijau, atau pada layar-layar dengan definisi tinggi lainnya. Manfaat lain dari terbium itu bahwa unsur terbium bisa digunakan untuk pengujian ada atau tidaknya sebuah mikroba di suatu tempat. Nah, dalam konsepnya, larutan terbium diletakkan dalam area pengujian lalu diberi sinar ultraviolet. Nah, beberapa menit akan muncul cahaya berwarna hijau yang menandakan adanya endospora. Nah, endospora tersebut adalah mikroba. Jadi, jika bernyala warna hijau, maka tandanya ada mikroba di suatu tempat tersebut. Manfaat selanjutnya, terbium bila dipadukan dengan neodymium dan dysprosium akan menghasilkan magnet dengan pertahanan kemagnetan yang cukup tinggi bila ada di suhu yang tinggi. Nah, magnet semacam itulah yang digunakan di dalam motor listrik. Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari ada pada turbin angin. Manfaat terakhir dari unsur yang bernama terbium adalah suatu besi terbium digunakan untuk menyediakan film-film logam untuk perekaman data magnetooptika. Demikian tadi merupakan manfaat dari unsur terbium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novia Sari dengan NIM 43134221109 dari Rombel Terbium dengan program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai kegunaan terbium. Yang pertama, terbium digunakan dalam fosfor warna dalam aplikasi pencahayaan, seperti pencahayaan trikromatik dan tabung TV berwarna. Terbium juga digunakan sebagai dopan untuk bahan dalam perangkat solid state dan Perkenalkan, saya Salsa Alia Parma dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari unsur terbium. Manfaat yang pertama yaitu unsur terbium digunakan dalam fosfor warna dalam aplikasi pencahayaan seperti pencahayaan trikomatik dan pencahayaan pada televisi berwarna. Yang kedua, terbium juga digunakan sebagai dopan untuk bahan dalam pengangkatan solid state dan serat optik. Yang ketiga, paduan besi terbium digunakan dalam membentuk film-film logam untuk perekaman data magnetooptik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Amalia Marsyanda dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan manfaat atau kegunaan dari unsur kimia terbium. Yang pertama adalah sebagai obat bius, yang kedua adalah bersama dengan zirconium dioksida atau ZrO2 sebagai stabilizer kristal dalam sel bahan bakar yang beroperasi pada suhu yang tinggi. Yang ketiga adalah terbium borat sebagai peralatan elektronik, dan yang keempat adalah natrium terbium borat sebagai sinar laser. Cukup sekian dari Fatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.